Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, rezeki lancar, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam serial Kisah Abu Nawas. Kali ini judulnya Abu Nawas, Raja Jadi Budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia." "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega menjual di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari jauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ di bawah pohon yang rindang itu. Tiba-tiba ada seorang yang menghampirinya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru saja dibuatnya,"
kata pedagang budak itu dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak tadi. Tahukah engkau siapa aku sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan. Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sop nasi? Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga ini, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui tadi menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh itu. Hai Badui, cukup semua ini, aku tidak tahan. Kurang ajar kau budakku, harus patuh padaku, kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja sang raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit sakit saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu pun kaget dan merasa mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja, mohon ampun Baginda Raja, hamba tidak tahu, pinta sang Badui yang pedagang budak tadi. Karena memang benar-benar tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Kepada sang Badui tadi mengampuni karena tidak tahu, tetapi dengan Abu Nawas sangat marah. Baginda ingin menghukum Abu Nawas dengan sekeras-kerasnya. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Nah, demikian kisah cerita Abu Nawas yang menceritakan raja menjadi budak. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Sampai jumpa di serial kisah Abu Nawas berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.